mubarri'an anil lagwi wal fudul summa ila hadrati sayyidina rasul wa alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, mudah-mudahan meridai Allah akan dirinya. Apa nasihat beliau? Iyyakum wa tahkimas syahawati ala anfusikum. Iyyakum, jauhi oleh kalian. Iyyakum ismu fi'il amr, jadi isim tapi maknanya fi'il amr. Iyyakum ay ibta'idu. Iyyakum, jauhi oleh kalian, wa tahkimas syahawat, mengukuhkan syahwat. Jauhi untuk mengukuhkan syahwat, jangan dikukuhkan, jangan. Iyyakum ay ibta'idu, jauhi oleh kalian, wa tahkimas syahawat, mengukuhkan syahwat. Syahwat itu jangan dikukuhkan, buang dia. Ala anfusikum, atas diri kalian. Ya, nasihatnya iyyakum ay ibta'idu, jauhi oleh kalian, wa tahkimas syahwat, mengokohkan, ya. Jauhi oleh mengokohkan syahwat, ala anfusikum, atas diri kalian. Fa in ajalaha damimun, maka jika seseorang ada menyegerakannya. Damimun adalah kehinaan. Kalau menyegerakan syahwat itu hina kita, menuruti nafsunya. Fa in ajalaha, maka jika ada menyegerakannya oleh seorang akan syahwat, damimun itu selalu damim, madmum, hina. Wa ajalaha, dan menundanya, wakhimun adalah bahaya. Menyegerakan syahwat celah, mengundurkannya juga bahaya, jangan. Jadi dibunuh dia. Fa illam taroha tanqadu bitahdhiri wal irhabi, dan jikalau engkau tidak melihatnya, tanqadu, tunduk tu syahwat, bitahdhiri, dengan peringatan, wal irhabi, dan intimidasi, irhab, tekanan. Jikalau engkau tidak melihatnya, tunduk dengan jalan peringatan dan tekanan, fasawwibha bitamili wal irghabi, maka taswiblah, entar-entarkan saja. Taswib sopa-sopa, entar-entarkan saja, bitamili dengan harapan, wal irghabi, dan kesukaan. Jadi jangan disegerakan, dientar-entarin aja. Fasawwibha, maka entar-entarkanlah olehmu. Tahu entar, sembahyang entar ajan tuh, taswib nggak boleh taswib tuh. Ya, kalau syahwat dientar-entarin aja, jangan diturutin. Fa illam taroha, maka jikalau engkau tidak melihatnya, tangkodu, tunduk, bitahdiri, dengan peringatan, wal irhabi, dan tekanan. Kalau tuh nafsu syahwat tidak tunduk dengan peringatan dan tekanan kita, tetap aja dia masih ngaco aja. Fasawwibha, maka taswibkanlah olehmu, entar-entarkan saja tuh syahwat, bitamili, dengan harapan, wal irghabi, dan kesukaan. Biar entar-entarin aja, biar jangan diturutin.
Fasawwibha, maka taswibkanlah. Taswib itu entar-entarkan saja ya, entar-entarkan saja olehmu bitakmili, dengan harapan, wal irghabi, dan kesukaan. Fa innar raghbata war rahbata, karena sesungguhnya raghbah gemar, war rahbah dan takut, idza ijtama'ata, bila keduanya telah berkumpul, ala nafsi, atas jiwa, zalat, ya rendahlah itu nafsu syahwat, lahuma, bagi keduanya, wangqadat, dan tunduklah ia. Fa innar raghbata, kan raghbah gemar, war rahbata dan senang, gemar dan senang tuh, idza ijtama'ata, bila telah berkumpul, ala nafsi, atas jiwa, zalat, rendahlah ia, merendahlah ia, lahuma, bagi keduanya, wangqadat, dan tunduk tu syahwat. Waqad qala Ibnu Sammaki, dan telah berkata Syekh Ibnu Sammak, kun, jadilah engkau, lihawahika, lihawaka, bagi hawa nafsu, musawipan, orang yang menentar-entarkan saja. Kun, jadilah engkau, lihawaka, bagi hawa nafsu, musawipan, orang yang mengentar-entarkan saja. Jadi kalau syahwat itu jangan diturutin, entar-entarin aja. Syahwat ini bukan hanya yang negatifnya. Kalau punya duit maunya ngapain, Bu? Belanja kan ya, entar-entarin aja, pengennya itu duit, nanti kan ada kebutuhan sakit, anak mau sekolah. Jadi taswib. Bab yang namanya nafsu itu bukan hanya negatifnya, keinginan. Kalau punya duit banyak kan pengen jalan-jalan. Taswib, sawib kan lu entar aja, biar jangan juga yang diumbar-umbar duit tuh, simpen lu tuh, ada keperluan gitu. Nah, kun, jadilah engkau, kata Ibnu Sammak, lihawaka, bagi hawa nafsumu, musawipan, orang yang mengentar-entarkan, wali aklika, dan jadilah engkau bagi akalmu, musipan, orang yang memenuhi. Kalau bagi akal penuhi, kalau nafsu entar-entarin aja. Kun lihawaka, jadilah engkau bagi hawa nafsumu, musawiban, orang yang musawib, yang mengentar-entarkan, jangan diturutin. Musawib itu tidak menuruti, artinya entar aja tuh, yang negatif entar aja. Meskipun negatif juga, berarti dia akan ngerjain juga, cuma ditunda aja, musawib, menunda-nunda. Wali aklika, dan jadilah engkau bagi akalmu, musifan, orang yang memenuhi. Kalau bagi akal penuhi. Wangdur, dan lihatlah olehmu, matasu, apa-apa yang akan menjadi buruk, akibatnya. Wangdur matasu akibatu, lihatlah olehmu apa-apa yang menjadi buruk, akibatnya. Lihat akibatnya buruk, jangan yang dikerjain. Oh, kalau begadang nanti sakit tuh. Wangdur, lihatlah olehmu, matasu, apa-apa yang menjadi buruk, akibatnya. Lihat akibatnya, pergaulan, lihat akibatnya. Kalau buruk jangan. Wangdur, dan lihatlah olehmu, matasu'u, apa-apa yang menjadi buruk, akibatnya. Lihat akibatnya. Kalau buruk akibatnya, lihat, cerna dulu. Ya, makanya jangan bergaul dengan orang yang, kata Imam Umar bin Khattab, ya, man aksara min syai'in urifa bih. Man aksara min syai'in, siapa orang yang membanyakkan berbuat sesuatu, urifa bih, dikenalah ia dengan sesuatu itu. Kalau orang banyak sesuatu, nanti dikenal dengan sesuatu itu. Ya, kalau sering bohong disebut tukang bohong kan, sering bohong tukang bohong, sering mancing disebut tukang mancing, betul nggak? Sering joget disebut tukang, karena sering joget, man aksara min syai'in urifa bih, siapa orang yang membanyakkan sesuatu, dikenalah ia dengan sesuatu itu. Kalau sering kawin disebut tukang, jangan nengok samping ya tuh Pak. Kalau sering kawin disebut tukang, kalau sering kentut disebut tukang kentut, kalau sering berak disebut tukang berak, kan gitu ya. Kalau sering bohong disebut tukang. Jadi jangan membanyakkan sesuatu, karena kita akan dikenal dengan sesuatu yang kita lakukan itu. Nah, kalau orang sering zikir, wah dia mah tukang zikir itu. Nah, sering azan tukang azan, sama. Jadi sebutan kita tergantung sering apa yang kita lakukan. Maka wangdur, lihatlah olehmu, matasu, apa-apa yang buruk, akibatnya. Pawatin nafsaka, pawatin, maka siapkanlah nafsaka, dirimu, ala mujanabah, untuk menjauhinya. Fawatin, maka siapkanlah, watona yuwatinu, siapkan, maka siapkanlah olehmu, nafsaka, dirimu, ala mujanabati, atas menjauhinya. Siapkan diri untuk menjauhinya. Kalau kita lihat akibatnya buruk tuh. Fa inna tarkan nafsi wa ma tahwi da'uha, karena sesungguhnya meninggalkan nafsu,
wa matahwi dan apa-apa yang diinginkan oleh nafsu dawuha adalah obatnya. Meninggalkan nafsu dan apa-apa yang dipengenin itu dawuha obatnya, penyakitnya ya. Wa tarku matahwi dawau, dan meninggalkan apa-apa yang kau inginkan dawauha adalah obatnya. Fa inna tarkan nafsi wa matahwi da'uha, karena sungguhnya meninggalkan nafsu dan apa-apa yang dipengen nafsu da'uha adalah penyakitnya. Penyakit kalau kita meninggalkan nafsu dan apa-apa yang dipengen nafsu itu penyakitnya. Wa tarku, dan meninggalkan matahwa apa-apa yang engkau inginkan tu da'uha obatnya. Tinggalin apa yang kita pengen itu obat tuh, obat. Karena kalau kita turunin jadi penyakit, punya duit belanja mulu akhirnya habis duit, sakit dah. Wa tarku ma tahwi, dan meninggalkan apa-apa yang kau inginkan dawauha adalah obat. Jadi obatnya bukan obat pil, bukan segala macam. Meninggalkan apa yang kita pengen itu sebuah obat di situ. Ya, meninggalkan apa yang kita pengen itu sebenarnya obatnya di situ. Karena kalau punya banyak duit kan pengennya belanja dulu, tinggalin. Justru obat. Nanti kalau megang duit kan kalau apa-apa ada sakit, ada benar, ada siap duit. Maka kalau kita tinggalkan apa yang kita pengenkan itu justru obatnya di situ. Fasbir alad dawai, maka bersabarlah engkau atas obat. Fasbir alad dawai, maka bersabarlah engkau atas obat. Kama takhafu, sebagaimana engkau takut minad da'i, daripada penyakit. Bersabarlah engkau alad dawai, atas obat. Kama takhafu, sebagaimana engkau takut minad da'i, takutnya kita kepada penyakit sama nilai takut sabarnya kita atas obat. Fasbir alad dawai, bersabarlah engkau atas obat. Orang suruh minum obat mau enggak? Jamu yang pahit tuh, minum aja, sabar. Fasbir alad dawai, maka bersabarlah engkau atas obat. Lagi luka tuh disiramin gitu, yang perih itu, sabar aja sebagaimana engkau takut atas penyakit. Jadi bersabar atas penyakit sebagaimana kita takut sakit. Jadi kalau diobatin sabar aja, sabar aja. Kama takhafu, sebagaimana engkau takut minad da'i, daripada penyakit. Dia suruh sabar. Fasbir alad dawai, bersabarlah engkau atas penyakit. Kama takhafu, sebagaimana engkau takut minad da'i. Orang kan takut obat, jamu yang pahit takut, tapi sabar tuh ketika fasbir alad dawa, sabarlah atas obat. Kalau diobatin sabar, mau pahit, mau manis, mau perih, sabar aja. Kama takhafu, sebagaimana engkau takut minad da'i, daripada penyakit. Qala syairu, berkata seorang pujangga ya, sabartu alal ayyami hatta tawallat wa alzamtu nafsi sabraha fastamarrat. Sabartu, aku bersabar, alal ayyam, atas perjalanan hari-hari, hatta tawallat, sampai itu ia berlalu, sampai ia berpaling. Sabartu alal ayyam hatta tawallatil ayyam. Sabartu, aku bersabar, alal ayyami, atas hari-hari, hatta tawallat, sampai ia berpaling, berlalu. Wa alzamtu nafsi, dan aku lazimi diriku, sabroha, akan kesabarnya, fastamarut, maka berterus-terus ya, berlanggeng. Wa alzamtu nafsi, dan aku lazimkan diriku, sabroha, akan kesabarannya, fastamarut, maka terus-terusan dia tuh jiwaku bersabarnya. Alzamtu nafsi, dan aku lazimkan diriku, sabroha, kesabarannya, fastamarut, maka terus-terusan itu jiwaku sabar. Waman nafsu, dan tiada nafsu itu illa kecuali haisu, di mana ia ja'aluhal fata, ada menjadikan seorang pemuda. Jadi waman nafsu, tiadalah nafsu itu illa kecuali haisu, di mana ia ja'aluha, ada menjadikannya seorang pemuda. Jadi nafsu itu bagaimana seorang pemuda menjadikannya? Waman nafsu, dan tiadalah nafsu itu illa kecuali haisu, sekira-kira yaj'aluha, ada menjadikannya akan nafsu itu al-fata, oleh seorang pemuda. Fa in utmi'at, jikalau ia dirakuskan tuh, kalau nafsu dirakuskan, taqat, bercucuran. Kalau nafsu itu dirakuskan, rakus dia. Fa in utmi'at, dan jikalau ditomakkan, jikalau nafsu itu ditomakkan, dirakuskan, taqat, bercucuran tuh. Nafsu kalau diturutin bercucuran dia. Wa illa, dan jikalau tidak, tasallat, dia akan menarik.
Jadi nafsu itu bagaimana seorang pemuda menjadikannya, kalau diturutin, dirakusin, takut bercucuran. Wa illa, dan jikalau tidak, tasallat, akan menarik tuh. Nah, nafsu akan menarik ya. Kalau dirakuskan dia bercucuran, kalau tidak dirakuskan tasallat, dia akan menarik. Jadi nafsu itu bagaimana kita mengelolanya? Kata ulama, waman nafsu, dan tiadalah nafsu itu illa, kecuali haitsu, di mana atau sekira-kira yaj'aluha, menjadikannya akan nafsu itu al-fata, seorang pemuda. Fa in utmi'at, maka jikalau dirakuskan tuh nafsu, diturutin, takut bercucuran. Wa illa, dan jikalau tidak dirakuskan, tasallat, menarik diri, dia menarik diri. Ini kalau diturutin sama anak kecil, Bu. Anak kecil tuh kalau tidak disapi sampai gede juga netek juga. Maka disebut, ada sebutan tuh, an-nafsu katifli in tuhmilha syabba ala hubbir rada wa in tabtilhu yanfatimu. An-nafsu katifli, nafsu itu berat anak kecil, syabba ala hubbir rada, senang nyusu. Ya, tuh anak kalau nggak disapi sampai gede juga masih nyusu juga tuh, maka disapi kan. An-nafsu katifli, nafsu itu bahkan anak kecil, syabba ala hubbir rada, senang nyusu. Ya, in tabtimhu, jikalau engkau sapi, yan fatimu, dia akan berhenti nyusu. Ibu ya, anak tuh kalau nggak disapi sampai gede juga dia masih netek juga mamanya tuh. Kata ulama, an-nafsu katifli, nafsu itu bagaikan anak kecil, syabba ala hubbir rada, yang senang netek. In tabtimhu, jikalau engkau menyapihnya, yan fatimu, dia akan berhenti netek. Jadi kalau nggak disapi itu, makanya dipeperin pahit-pahit ya Bu ya, betul nggak? Ngajarin emak-emak jadi gua nih. Peperin yang pahit-pahit supaya waktu dia netek pahit tuh kagak mau lagi, nggak mau mah pahit, padahal bisa-bisa bapaknya tuh mah. Bapaknya nyuruh tuh, lu pahit-pahitin dah supaya gantian. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in tabtimhu yanfatimu. An-nafsu, nafsu itu katifli, seperti anak kecil, syabba ala hubbir rada, senang nyusu. In tabtimhu, jikalau engkau menyapihnya, yanfatimu, dia akan berhenti netek. Maka perlu dibiarin sampai gede juga masih ada anak umur 4 tahun sama ibu sana sih 2 tahun tuh, haulaini kamilaini liman arada ayyutim marodah. 2 tahun lah, kesian kalau masih 1 tahun disapi sian. Kadang-kadang dia nangis malam, padahal pengen netek gitu. Nah, nyapi itu 2 tahun kata Quran ya. Ya, liman arada haulaini kamilaini liman arada ayyutim marodah. Bagi yang mau menyempurnakan susuan 2 tahun, biar nanti tercipta hubungan psikologis antara ibu dengan anak. Nih, di kiri itu ada hubungan batin tuh, hubungan batin antara ibu dengan anak dengan jalan menyusui. Susu ASI, jangan yang lain, jangan susu beruang. Kalau susu, maka anak kecil pada nyakar mulu tuh. Ya, susunya beruang, yang kalengan tuh. Jangan susu sapi, makanya pada orang menjawab pedet atau pedet Pak. Anak sapi lompat-lompatan mulu tuh, anak yang kecil lompat-lompat tuh susunya susu sapi tuh. Ya, kalau susunya susu ASI ibu sehat nanti tuh anak, ya sehat. Bang, kalau anak tuh susunya susu ibu nanti ya dana mulu dana. Bobo map ya dana itu. Tuh kata ulama, an-nafsu katifli in tuhmilhu, jikalau engkau meremehkannya, syabba ala hubbir rada, dia senang netek. Wa in tabtimu, jikalau engkau hentikan kau sapi dia, yang fatimu, dia akan berhenti netek itu. Sama ini, in utmi'at, jikalau dirakuskan. Wa man nafsu, dan tiadalah nafsu itu illa, melainkan haitsu, sekira-kira, atau di mana yaj'aluha, ada menjadikannya akan nafsu al-fata. Jadi bagaimana tergantung anak mudanya nafsu itu. Waman nafsu, dan tiadalah nafsu itu illa, melainkan haitsu, sekira-kira, atau di mana yaj'aluha, ada menjadikannya akan nafsu itu al-fata, oleh seorang pemuda. Fa in utmi'at, jikalau dirakuskan itu nafsu, takut bercucuran tuh. Wa illa, dan jikalau tidak dirakuskan, tasallat, menarik diri, dia menarik diri karena nggak dirakuskan, nggak dipenuhi terus.
Jadi nafsu itu jangan dirakuskan. Kalau dirakuskan dia netes terus, nyucur terus. Makanya orang kalau nggak disapi itu ya netes terus mamanya dia. Maka disapilah. Fa idzan qadatin nafsu lil aqli bima usmirat min awaqibil hawa lam yalbasil hawa ayyasira bil aqli madhuran. Fa idzan qadat, dan bila telah tunduk, in qadat itu tunduk, bila telah tunduk an nafsu nafsu lil aqli, tunduk nafsu bagi akal, nafsunya tunduk sama akal, bima qad usyirat, dengan apa-apa yang telah usyirat diberitahukan, min awaqibil hawa, daripada akibat-akibat hawa nafsu. Tuh, kalau tuh telah tunduk hawa nafsu bagi akal dengan apa-apa yang telah usyirat diberitahukan, min awaqibil hawa, daripada akibat-akibat hawa nafsu. Kalau mabok begini akibatnya, zina begini akibatnya, nyolong begini akibatnya, dikasih tahu. Lan yalbas, tidak akan berdiam tuh hawa, ayyasira, menjadi ia bil aqli, terhadap akal, madhuran, terusir. Maka hawa nafsu akan madhur, terusir kalau dia sudah tunduk pada akal. Akal tempatnya di mana? Otak. Di sini ya. Nafsu di mana? Di perut. Jadi tinggian mana kedudukannya? Ya, akal nih otak di pala. Ya, kalau bentuknya nih wujud bendanya dimag namanya. Kalau akal tuh pada fungsi. Jadi yang bundar tuh yang di sini tempatnya nih itu dimagun bahasa Arabnya. Kalau akal itu bukan bendanya, fungsinya. Maka apalah taqilun liqaumi yatafakkarun, modalnya dengan dimag, otak. Jadi kalau otak itu bahasa Arabnya dimagun. Kalau akal itu fungsi, maka otak difungsikan sebagai akal. Tempatnya di sini tinggi kan? Nafsu tempatnya di mana? Di perut sini. Maka kata ulama, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Tuba, beruntunglah kata ulama, liman kana aqlu, bagi orang yang akalnya amiran, pimpinan, akalnya jadi amir, pimpinan, wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya jadi tawanan. Jadi akal itu di atas suruh mimpin, hawa nafsu di perut jadi tawanan. Makanya nggak boleh mukul pala. Haram, nggak boleh. Mulakamah, hukum tinju itu haram. Hukmul mulakamati, mulakamah itu tinju, haramun kata ulama. Kenapa? Yang dipukul pala. Orang kalau dipukul palanya jatuh, pukul perut jatuh, tapi pala bisa lebih dahsyat lagi. Makanya Muhammad Ali Parkinson kan, karena kerusakan jaringan otaknya, belasan tahun dipukulin palanya, akibatnya udah Parkinson, kesian. Maka akal jadi tidak berfungsi. Nah, ini mahal harganya, makanya Allah taruh di atas. Jadi udah ditaruh di atas, jangan dipindahin ke bawah. Maka wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Wa wailun, dan celakalah liman kana, bagi siapa orang yang bahwasanya hawahu amiran, hawa nafsunya pimpinan, wa aqluhu asiran, dan akalnya jadi tawanan. Yang ini dipindahin ke pala, pala pindahin ke sini. Hina kan? Padahal Allah sudah taruh akal di mana? Di kepala, tinggi itu top ranknya, paling tingginya. Hawa nafsu di sini, jangan dipindahin. Ini di sini pindahin lagi dari perut, pindahin ke dengkul. Dengkul pindahin lagi mata kaki. Dia mau otaknya di mata kaki, tuh orang kan gitu. Udah gitu mata kaki pindahin ke tembok. Tuh orang otaknya di tembok, udah nggak ada di badan. Bener, nggak ada tahu malunya tuh, masya Allah. Nah, faidang qadat, maka bila telah tunduk an-nafsu, telah tunduk hawa nafsu lil aqli, bagi akal. Jadi hawa nafsu kudu tunduk dengan akal sehat. Bima qad usyirat, dengan apa-apa usyirat yang telah diberitahukan. Usyirat ay ukhbirat min awaqibil hawa, daripada akibat-akibat hawa nafsu. Tuh nafsu udah tunduk dengan akal, dengan apa yang telah diberitahukan min awaqibil hawa, daripada akibat-akibatnya. Kalau mabok akibatnya gini, zina gini, udah dikasih tahu tuh. Lam yalbas, tidak akan berdiam hawa nafsu, ayyasira, menjadi ia madbil akli, dengan akal, madhuran, terusir. Akan terusir tuh nafsu tuh kalau sudah tahu akibatnya. Oh, nggak mau dah, gue nggak mau mabok dah, gue nggak mau nyolong, nggak mau zina, nggak mau judi. Ada nggak orang judi kaya? Orang judian kaya nggak? Kagak ada. Mana orang judi kaya? Bandarnya pun sekali nggak kaya, Pak, habis juga. Ya, orang judi itu kalau sudah tahu akibatnya judi, mabok, zina, nggak ada manfaatnya, nanti dia terusir tuh hawa nafsu dengan akal, karena akal pun tidak membenarkan. Maka akal itu bagian daripada hidayah. Ya, pada ihdinas siratal mustaqim itu hidayah. Karena hidayah 4 kan pedasnya. Hidayatul wijdan, hidayah wijdan, insting.
Ada hidayatul hawas wal masyair, petunjuk panca indera. Ada hidayatul akli, hidayah akal. Baru paling tinggi hidayatul din, petunjuk agama. 4. Jadi kita nggak dilepas begitu saja sama Allah untuk menemukan kebenaran. Itu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau suruh nyari sendiri jalan lurus nggak ketemu kita. Nyari sendiri siratul mustaqim nggak ketemu. Makanya Allah kasih alat-alat untuk bisa kepada siratul. Soalnya hidayatul wijdan, petunjuk insting itu hidayah dari Allah. Bu, saya mau nanya, kalau ada anak kecil di pinggir solokan, apa kira perasaan ibu ngomongnya? Ya tuh anak insting tuh. Ada insting pengen nyelamatin. Ada anak kecil nangis, ya tuh anak kecil nangis, mana emaknya ya? Gue pengen tetein, kan gitu ya. Itu insting tuh, hidayah. Ya kalau lihat anak kecil nangis, ibu tega nggak bu? Nah, ibu ada keinginan ngapain? Ya gue gendong, gue tetein. Begitu tuh insting tuh hidayah. Allah kasih. Nah binatang dikasih insting juga tuh sama Allah. Makanya ayam biang tuh, ayam yang punya pitik itu kalau ada elang di langit itu dia tutup anak itu. Makanya kalau ayam punya pitik galak nggak? Diapain kita kalau deketin? Dipendel kan gitu ya. Itu insting dia menangkap sinyal bahaya, ada bahaya mau kok dipendel gitu. Oh ini kan dia bangun nih bulunya gitu kan. Ya betul nggak? Iya, makanya janda kalau ketemu yang nakal-nakal gua pendel loh kan. Lah iya nyanyinya, janda yang mana Tuhan senangi, dipendel lo. Janda yang putih di dalam kandang. Janda putih dalam kandang, memang ada janda putih dalam kandang. Janda putih dalam kandang jangan-jangan bukan janda, kuntilanak. Oh pendel tuh, insting tuh Allah kasih tuh menangkap sinyal bahaya. Meskipun elangnya masih di langit, dia udah tutupin tuh. Itu hidayah. Sama juga kita, ibu-ibu umumnya kalau ada anak kecil nangis, saya nggak tega, ya Allah sih gue gendong anak lu, digendong di ayun-ayun kayak anak saya. Itu insting tuh bu, Allah kasih. Maka pertajam insting anak kita. Kalau anak kita ngikut yang kecil, kasih duit, neng bagi duit tuh begitu. Pertajam instingnya untuk menolong orang. Ya kalau lagi naik mobil, siapin duit 2000-an tuh. Ada kang minta, neng kasih tuh duit kita, tapi kita ajarin dia suka ngasih. Pertajam instingnya. Jangan anak kecil dilatih pelit. Makanya kalau dia punya mainan, kan anaknya suka berebut mainan ya, betul nggak? Anak tetangga, kasih ntar bapak beliin lagi tuh. Ah nih dikasih nih, lu kasih nih. Kan anak kecil sering berebut mainan. Kalau berebut mainan pada berantem ya. Nah kita orang tuanya, bapak lu suruh beli sono. Oh jangan. Neng kasih dikasih aja. Tuh melatih insting, punya sifat dan itu harus diasah. Kalau nggak diasah nanti pelit ya gede. Enak aja lu, bapak lu suruh beli tuh, mancing mulu sih lu bapak lu kan gitu. Nah, beliin, kasih neng, kasih. Udah, biar nanti kita beliin lagi. Itu melatih insting dan wijdan. Dilatih. Itu hidayah untuk sampai kepada siratal mustaqim. Yang kedua, hidayatul hawas wal masair, petunjuk panca indera. Ini kudu dipakai nih untuk sampai kepada hidayah ini juga. Maka kan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha la ta'ma, sungguhnya bukan buta matanya akan tapi buta hatinya. Walakin ta'mal qulubul lati, matanya ngelihat tapi kayak orang buta, kupingnya dengar tapi kayak orang budek. Makanya orang kan walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Saya mau nanya, kemarin kan dari jam 2 malam ya hujan ya, sampai pagi kan sampai sore hujan terus. Tuh subuh azan kedengeran ke rumah nggak? Kedengeran nggak? Nah ke kuping nggak, ke budek karena nggak dipenuhin tuh. Nah itu bukti tuh, lahum adhanul la yasma'una biha, dikasih kuping tapi tidak pakai mendengar. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dikasih mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Kalau kayak gitu ulaika kal an'am, sama juga binatang ternak, sama juga sama kambing. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada kambing.
Yang suka makan sop kambing pinggir jalan suka yang dipakai baskom, ada dudung, roksi segala macam ya. Itu kita buka baskomnya, Pak. Kan banyak tuh ya, ada daging-daging. Kita temukan sih kuping orang. Kuping orang, ngeri nggak? Kita angkat ini kaki orang, ada 4 di baskom gitu. Itu ternyata lebih berharga kaki kambing daripada kaki orang, lebih berharga kuping kambing daripada itu. Balhum atal. Maka kalau dikasih mata pakai untuk menyampaikan hidayah. Orang mundar mandir sholat bilang, lu mata lu lihat tuh, ikut kuping lu dengar azan sampai ke kamar, as-salatu khairum minan. Kenapa? Nah, sama kupingnya kayak kuping binatang, bahkan lebih hina kalau tidak difungsikan. Tuh hawas wal. Nah, ini baru hidayatul akli, petunjuk akal. Ini sampai kepada hidayah nih, akal. Cuma terbatas karena masih harus tambah hidayatuddin, petunjuk agama. Akal tuh bisa tapi nggak tuntas. Sebab ada yang dibenarkan oleh akal, tidak dibenarkan oleh agama. Akhirnya orang perlu dalil agama. Istilah halal dan haram itu bukan istilah akal. Akal itu sebatas baik dan tidak baik. Kesimpulan akal itu terhadap baik dan tidak baik itu akal. Kalau halal haram itu dalil agama. Jadi nggak ada kesimpulan hukum akal menyimpulkan halal haram. Akal hanya terbatas menyimpulkan benar atau tidak benar. Maka saya katakan orang zina itu masih membenarkan dengan hukum akal. Hukum zina haram itu hukum agama. Bab masih orang ada membenarkan, daripada nikah repot nanti udah jadi bini biayain anak bini segala macam makannya segala macam. Kalau hanya sekedar memenuhi keinginan biologis, kebutuhan dasar manusia biologis ya, hubungan badan orang laki perempuan, nggak perlu nikah, itu akal tuh. Oh iya ya, kalau sekedar gitu ngapain nikah? Kan cukup dengan 100.000, cukup nggak 100.000? Ada yang bilang cukup gocap, lu nih. Iya, ada yang saya jebak tuh, cukup nggak gocap? Cukup, lu pernah ya? Lah iya, pinggir rel kereta nggelar koran jadi tuh gocap, hanya sekedar memenuhi keinginan biologis hubungan. Lah kalau nikah kan hubungan, jadi istilah sama tuh zina dengan nikah. Cuman nikah itu kan syariat, zina itu haram, ya kan? Ya kalau sekedar memenuhi hubungan biologis mah nggak perlu nikah, besanan. Kemana Cirebon kemarin ya? Cirebon bawa roti buaya, bawa parcel, segala membawa duit, kan repot. Kalau hanya sekedar memenuhi keinginan biologis, kenapa harus nikah? Itu akal masih membenarkan zina. Tapi agama bukan, haram, nggak boleh itu, harus benar dengan akad nih. Akhirnya kita butuh hukum agama. Makanya korupsi itu masih pada nyolong karena hukum akalnya membenarkan. Oh iya, kan ketahuannya, kalau nggak ketahuan banyak. Yang udah ketahuannya penjara 10 tahun, duitnya masih punya tuh 40 miliar. Dia keluar dari penjara kaya-kaya juga dia. Fa'idang qadat, maka bila telah tunduk an-nafsu, telah tunduk hawa nafsu lil akli, tunduk pada akal. Jadi hawa nafsu tunduk pada akal, bukan akal tunduk pada hawa nafsu. Karena akal tunduk pada hawa nafsu, akhirnya membenarkan tuh yang nggak boleh. Hawa nafsu kudu tunduk pada akal. Jadi akal itu sudah luar biasa. Kalau mabok itu berakibat fatal, itu akal sudah kasih tahu tuh, udah kasih akal. Lu kan tahu kalau mabok jadi kacau tuh, muntah segala macam. Zina juga lu tahu akibatnya penyakit kelamin segala macam. Korupsi lu tahu. Nah, akal tuh. Jadi tahap nafsu kudu tunduk dengan akal, jangan akal tunduk pada nafsu. Kalau akal tunduk pada nafsu, nanti akal kalah. Makanya nggak benar tetap dilakukan karena akal sehatnya udah tunduk sama hawa nafsunya. Fa'idang qadat, maka bila telah tunduk nafsu lil akli bagi akal, bima qad usyirat, dengan apa-apa yang usyirat, yang telah diberitahu, min awaqibil hawa, daripada akibat-akibat hawa nafsu, lam yalbas, dia tidak akan berdiam lama tuh hawa, ayyasira, tidak diam berlama untuk menjadi terhadap akal, madhuron, terusir, bakal terusir dia. Wabin nafsi, dan terhadap nafsu makhuron digagahi, dipaksa tuh. Jadi akalnya akan terusir tuh hawa nafsu, wabin nafsi, dan terhadap nafsu makhuron digagahi atau dikalahkan, makhur dipaksa. Summalahul haddul aufa, kemudian baginya untuknya al haddul aufa, bagian yang banyak, fi sawabil khaliq, dalam pahalanya Allah pencipta, dikasih sama Allah tuh. Wasana il makhlukina, dan sanjungan para makhluk dipuji tuh.
Jadi summalahu, kemudian untuknya al-hadzul awfa, bagian yang penuh yang banyak, fi sawabil khaliq, dalam pahalanya dari Allah al-khaliq. Yang kedua wasana il makhlukin, dan sanjungan para makhluk, disanjung semuanya, termasuk binatang nyanjung juga. Makanya kalau ada orang meninggal, katanya ada nabi mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang yang mustari, dia meninggal mustari senang. Ada mustarah, ada orang yang disenangkan dari dia mati pada senang, makhluk-makhluk pada senang tuh. Ayam pada girang. Tuh orang kalau suka ngadu ayam, dia mati, ayam girang banget. Alhamdulillah yang suka ngadu gua mati, itu mustarah. Jadi ada orang yang mustarihun, kalau dia mati mustari, ada yang mustarahun minhu. Mustari artinya dia berbahagia mati tuh dengan amalnya. Ada juga dia mati, yang lain pada bahagia tuh. Kalau orang soleh mati, binatang pada, ya Allah, dia sering azan, meninggal tuh, ayam nangis, kambing nangis. Ada orang yang kalau dia mati justru yang lain pada senang, mustarahun minhu. Kalau orang soleh kalau dia mati tuh mustari, dia senang dengan pahalanya, ya tuh makhluk-makhluk Allah pada nangis, sedih ditinggal orang soleh. Ada orang yang mustarahun minhu, kalau dia mati mustarah, disenangkan dari orang itu. Jadi ayam-ayam tuh pada girang tuh kalau orang yang suka ngadu ayam mati. Alhamdulillah dia mampus, gua nggak diadu lagi kan gitu. Ikan-ikan juga girang juga tuh yang diempang, alhamdulillah gua yang dipancingin lagi mah. Lah ikan dipancing sakit nggak mulutnya? Nah gitu, makanya kalau nyopotin pakai akhlak, coba tusuk dorong dulu ke dalam baru. Di kampung saya di Citanyata, anaknya swing bu, nih swing sini. Tapi hebat saat swing bininya 3. Gue bilang tuh perempuan kotok semuanya. Kerjaannya supir Ciputat bernama swing, makanya disebut dia Fulan swing karena swing dia. Itu ceritanya saya merun, dia ngapa sih nya? Dulu babanya hari Jumat mancing, saking girangnya dapat ikan mas gede tuh hari Jumat. Untung matanya kagak kedep tuh ikan mas. Orang biasanya kalau ikan matanya kedep berarti ikan apa setan? Setan tuh. Saking girangnya narik pancingnya dibetot gitu sampai sobek tuh mulut ikan mas. Bininya lagi hamil. Ini wallahu alam seringkali terjadi Pak. Berulang-ulang ada bininya lagi hamil, hati-hati ya. Bini lagi hamil dia nembak kampret tuh. Kampret ini sayapnya patah. Itu anak kelahir begini tuh, kayak kampret sayapnya. Ini juga karena lakinya saking girangnya mancing dapat ikan mas, nggak sabar dia tarik tuh pancingnya saking girangnya, sobek nih. Anaknya swing lahir. Katanya saya dulu tuh babanya waktu biniknya lagi bunting mancing dapat ikan mas gede, saking girangnya pancingnya nggak ditarik pelan-pelan. Jadi kalau narik pancing pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kesian juga tuh. Sebenarnya kan nipu ikan mulu. Kalau mau kasih umpan beliin pelet, udah sebar. Jangan tuh pelet lu, jangan pancing lu bungkus pakai pelet, kang bohong pada lu. Dibungkus pakai pelet, keju krab, proto, deo, telur bebek. Sama nggak? Lagi ngangkurin aja nih. Lagi obat pancing gua sama nggak melu tuh. Ya, itu kalau nyopotin hati-hati. Ya orang tua bilang hati-hati, bini lagi hamil. Ini kan beliau istrinya lagi hamil. Betul. Artinya apa? Benar nggak ada kaitan. Cuma Allah ngajarin kita perlakukanlah makhluk Allah dengan baik. Mau nggak terjadi itu pada anakmu begitu? Itu 2 kasus tuh. Saya punya murid. Udah diingetin. Hati-hati, bini lagi hamil. Ya. Pelan-pelan hati-hati dah. Itu dia nembak kampret. Dia jatuh. Kan ini sayapnya patah. Anaknya lahir gitu tuh. Begitu lahir anak itu kayak kampret sayapnya, kesian tuh. Makanya hati orang dulu kan banyak anunya, banyak apanya? Banyak pantangannya kan Bu ya. Bener juga tuh, hati-hati ya, hati-hatilah kalau bini lagi hamil gitu ya, kemana-mana hati-hati. Jangan duduk di atas meja nanti dijual. Maksudnya ngajarin sopan. Pantas nggak duduk di atas meja, jangan duduk nggak jual Cina lu gitu kan. Lah udah dijual Cina ya. Nah, tapi orang tua ngajarin akhlak bahwa meja itu nggak pantas didudukin. Jangan dudukin bantal, nanti pantat lu. Mana fakultas kedokteran mana yang ngajarin mahasiswa jangan dudukin bantal, ntar pantat lu bisulan. Itu pantat bisulan karena banyak makan telur, kebanyakan makan palanya bisulan. Nomor kecil ada palanya bisulan, kebanyakan makan telur tuh. Kiasan. Bantal itu bukan tempat pantat tapi tempat
Tapi orang tua ngajarin bijak akhlak dengan cara itu. Nyapu yang bersih neng, kalau nggak bersih nanti dapat laki, lakinya Wahabi Salafi. Orang yang ngaji nyapu yang bersih, takut-takutin kalau kagak bersih dapat laki. Orang dulu kan orang perempuan takut nggak main bewokan bu. Serem lah kira. Emang saya mau nyari yang bewokannya, males lu. Kan gitu ya. Ikan makan palanya biar bisa pergi haji kan gitu ya. Iya, ikan makan biar tuh dikasih sugesti biar bisa. Orang tua pinter tuh, ternyata kalori ikan itu banyak di pala. Maka ibu kalau mepes teri, palanya jangan dibuang, tetap utuh aja, makan palanya. Justru itu kalorinya disitu diajarin biar bisa pergi. Mana ada ONH pakai pala ikan? Tendang lu, enak aja, bayar ke duit, pala lu pecat. Tapi diajarin sugesti ikan makan palanya. Justru kalori ikan tuh ada di pala tuh. Orang tua kita hebat tuh ngajarin bener. Dengan bahasa kiasan tunjukannya sebetulnya tujuannya ngajarin akhlak. Ya, jangan dudukin bantal nanti pantat tuh bisulan. Jangan duduk di atas meja ntar dijual Cina. Nyapu yang bersih, nanti lu kalau nggak bersih dapat laki. Anaknya sekarang saya mau cari yang bewok, kan bener aja lakinya Wahabi Salafi. Iya, banyak kiasannya, apalagi tuh ya. Jangan duduk dalam pintu, ya jelas orang mau masuk gimana pasti kan gitu ya. Iya kan, ya orang masuk jangan duduk depan pintu, ya orang mau masuk kan mau bawain duit ya nggak jadi, orang pintunya dijagain mah didudukkan begitu. Betul, banyak kiasannya. Apalagi banyak ya, yang kiasan-kiasan orang dulu tuh. Makanya nenek-nenek tuh biasanya tempat tidurnya ada sapu lidi ya. Itu sunnah Nabi, kalau mau tidur kebat-kebatin dulu tuh, takut ada binatang buas, kebat-kebatin. Nah nenek-nenek tuh taruh sapu biar aki-aki yang masih demen nangkring geprak. Aki-aki nangkring lu, gue geprak lu. Ada nggak aki-aki yang masih nangkring aja? Geprak lu kayak sapu. Yang nggak boleh naruh gunting tuh, gunting kan sudah ngajarin naruh gunting segala macam di bawah bantal, jangan, nanti ngigok kacau. Kuropat gitu. Kalau sapu mah sunnah Nabi. Kalau mau tidur kebat-kebatin dulu tuh spraynya, takut di bawah selimut itu ada piton begitu tuh. Nah, sunnah kebat-kebatin. Yang kedua hikmahnya, kalau ada aki-aki masih demen nangkring aja, geprak pakai sapu lidi. Etnya aki-aki nangkring mulu kan. Yang tawa tuh, yang tawa curhatan dia tuh. Ya Allah, gua banget yang diomongin Ustaz Sofwan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya karim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.